Halo semua, perkenalkan nama saya Andini, NIM 2210417676. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS SCM atau Supply Chain Management dari dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Soal pertama, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen. Perbedaan mendasar yang terlihat antara logistik dan supply chain terletak pada subjek distribusi barangnya. Ketika logistik berfokus pada strategi dan koordinasi antara persamaan dan produksi, supply chain memiliki fokus pada alur distribusi agar pengadaan barang berjalan lancar. Persamaan antara keduanya adalah: 1. Kedua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan performa perusahaan. 3. Keduanya berfokus pada penyediaan dan distribusi barang. Pengertian, proses, tahapan, dan tujuan supply chain dalam bisnis. Pengertian supply chain management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga distribusikan kepada konsumen. Proses tahapan dalam SCM adalah produksi, persediaan, lokasi, transportasi, dan informasi. Tujuan SCM dalam bisnis adalah dalam menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Peran supply chain management di restoran, universitas, atau topik. Peran supply chain management adalah restoran dapat secara otomatis terintegrasi dan efisien melakukan pencatatan stok bahan baku, pemesanan menu, hingga pembayaran. Menurut penelitian, restoran yang menerapkan supply chain management terbukti bisa mengintegrasikan semua proses pengelolaan dengan baik. Alhasil kesalahan pun dapat diantisipasi. Konsep dasar supply chain management. Tujuan supply chain management. Konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk atau barang jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Tujuan dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Ada 4 elemen integrasi: operasi, pembelian, dan pendistribusi. Elemen supply chain management. Ada 4 elemen supply chain management atau SCM. 1. Integrasi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak merupakan strategi bisnis yang menghilangkan kesalahan dan menghemat uang. Mengintegrasikan setiap divisi satu sama lain, menggabungkan keahlian, dan membangun tim. 2. Operasi. Operasi rantai pasokan adalah tulang punggung proses rantai pasokan, memastikan karyawan Anda memiliki pekerjaan yang konsisten. Manajer membantu operasi sehari-hari untuk memastikan bahwa berbagai fase rantai pasokan tetap berada pada jalurnya. 3. Pembelian. Mengetahui sebelumnya seperti apa proses rantai pasokan di perusahaan Anda adalah aspek yang sangat penting untuk mengetahui secara pasti barang apa yang akan dibeli di perusahaan Anda. Apakah itu bahan perlengkapan, peralatan, atau perlengkapan. 4. Distribusi. Langkah terakhir dalam rantai pasokan adalah ketika produk Anda diterima oleh pelanggan, baik dari rak toko atau melalui pengiriman langsung. Agar produk dapat mencapai tujuan akhirnya, distribusi rantai pasokan harus direncanakan dengan baik. Persediaan dalam supply chain management. Persediaan adalah sumber daya penting perusahaan yang akan digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi demand di masa yang akan datang. Jenis persediaan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Bahan mentah. 2. Barang dalam proses. 3. Barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. 4. Barang jadi. Proses bisnis supply chain management. Proses dalam supply chain management melibatkan serangkaian langkah yang saling terhubung. Adapun langkah-langkah utama dalam proses supply chain manajemen adalah sebagai berikut. 1. Pelanggan. Tahap pertama dalam aktivitas supply chain management adalah mengetahui kebutuhan pelanggan. 2. Perencanaan. Proses selanjutnya dalam supply chain management adalah perencanaan. Berdasarkan informasi dari pelanggan, perusahaan dapat merencanakan produksi, pengadaan bahan baku, dan aliran pasokan secara efisien. 3. Pengadaan. Proses berikutnya dalam supply chain
manajemen adalah pengadaan. Langkah ini melibatkan pemilihan pemasok yang andal dan mendapatkan kebutuhan bahan baku dengan biaya sedikit namun memiliki kualitas baik. 4. Persediaan. Mengelola persediaan dengan efisien sangatlah penting untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Di samping itu, proses supply chain management ini juga dikelola dengan hati-hati dan dipertahankan kualitasnya untuk memenuhi permintaan produksi. 5. Produksi. Proses selanjutnya dalam supply chain management adalah produksi. Bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan mematuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan. 6. Transportasi. Setelah proses produksi, tahapan selanjutnya adalah transportasi. Pada tahap ini, produksi yang telah diproduksi perlu diangkut ke tujuan akhir. Pilihan metode transportasi yang efisien akan berpengaruh pada biaya dan kecepatan pengiriman. 7. Pengembalian produk. Terakhir, jika terjadi masalah tentang produk atau pelanggan ingin mengembalikan barang, maka prosesnya harus diatur dengan baik. Responsif terhadap masalah ini dapat membangun kepercayaan pelanggan. Terima kasih.